Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini, Kak Fahmi akan membahas pengertian menyimak, ragam menyimak, proses menyimak, dan tujuan menyimak. Pengertian menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan tanda-tanda lisan dengan memusatkan pikiran, memerlukan pemahaman, makna, tanggapan, dan penilaian terhadap informasi yang disampaikan bicara, serta mampu menangkap isi yang terkandung dalam isi pembicaraan. Menurut Anderson, tahun 1972-68, yang mengatakan bahwa menyimak adalah suatu proses mendengarkan, mengenal, menginterpretasikan lambang-lambang. Contohnya, seorang anak yang mulai belajar bicara. Seorang anak yang mulai belajar berbahasa, dia akan mulai menyimak bunyi-bunyi yang didengarnya, lalu akan menirukan dan mencoba menerapkannya dalam berbicara. Selanjutnya, kita masuk pada bab ragam menyimak. Secara umum, terbagi menjadi dua, yakni menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Berdasarkan keragaman menyimak menurut Tarigan tahun 1986 diantaranya: menyimak ekstensif atau extensive listening, menyimak intensif atau intensive listening. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Jenis-jenis yang termasuk menyimak ekstensif terbagi atas. A. Menyimak sosial atau menyimak konvensional atau menyimak dengan sopan. B. Menyimak sekunder atau menyimak secara kebetulan. Dan secara ekstensif, menyimak estetik, menyimak apresiatif, menyimak pasif, menyimak tanpa upaya sadar. Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Jenis-jenis yang termasuk menyimak intensif terbagi atas. A. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang benar dan baik dari ujaran seseorang pembicara, dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal. B. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. C. Menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah suatu proses mendengar secara aktif dengan memahami atau mengerti isi pesan yang disampaikan. D. Menyimak eksploratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Contoh menyimak kritis: mendengarkan seminar agar bisa memberi tanggapan. Contoh menyimak konsentratif: seorang murid yang memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Contoh menyimak kreatif: penyimak dapat menangkap makna dalam puisi karena ia berimajinasi dan berapresiatif terhadap puisi itu. Contoh menyimak eksploratif: ketika polisi menyimak dengan keterangan saksi dan tersangka. Bab selanjutnya, kita membahas proses menyimak menurut Logan dan Loban dalam Henry Guntur Tarigan tahun 2008-63 menyatakan bahwa menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Dalam proses menyimak pun terhadap tahap-tahap antara lain. A. Tahap mendengarkan. Dalam tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraan. B. Tahap memahami. Setelah kita mendengar
maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. C. Tahap menginterpretasi. Penyimak yang baik, yang cermat dan teliti, belum puas kalau hanya pendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. D. Tahap mengevaluasi. Setelah memahami atau menafsirkan atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. E. Tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraan. Kita masuk ke bab tujuan menyimak. Secara umum, tujuan menyimak adalah memperoleh pengalaman dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan secara khususnya, tujuan menyimak adalah 1. Untuk memperoleh informasi. 2. Untuk menganalisis fakta. 3. Untuk mendapatkan inspirasi. 4. Untuk mendapatkan hiburan. 5. Untuk memperbaiki kemampuan bicara. 6. Untuk membentuk kepribadian. Menurut Sunarji dalam Dhananjaya tahun 2002-10, tujuan menyimak menurut Logan dalam Tarigan tahun 1994 56 adalah sebagai berikut. A. Menyimak untuk belajar, yaitu memperoleh pengetahuan dari bahan sang pembicara. B. Menyimak menikmati keindahan audian, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipagelarkan. C. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar dapat menilai apa-apa yang disimak, baik buruk, indah jelek, logis tak logis, dan lain-lain. D. Menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak untuk mengapresiasikan materi simakan. Orang menyimak agar dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang dinikmati itu. Misalnya, pembacaan cerita, pembacaan puisi, musik, dan lagu dialog, diskusi, panel, perdebatan, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide sendiri. Orang menyimak dengan maksud agar dapat mengomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya pada orang lain dengan lancar dan tepat. Banyak contoh dan ide yang dapat diperoleh dari sang pembicara, dan semua merupakan bahan yang penting menunjang. F. Menyimak membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Orang menyimak dengan maksud agar dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, di mana bunyi yang membedakan arti, mana bunyi yang tidak membedakan arti. Biasa hanya terlihat seorang yang sedang belajar bahasa asing, yang asyik mendengarkan ujaran pembicara asing, native speaker.